Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Firlian Rizky Utama. Hari ini Kamis 28 Desember 2023. Selama 30 menit ke depan untuk menyajikan informasi rangkaian peristiwa bencana yang berdampak signifikan di Indonesia. Disiarkan langsung dari studio BNPB, inilah program Teropong Bencana. Sahabat tangguh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mendirikan pos-pos siaga bencana untuk mengantisipasi adanya bahaya bencana selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Sesuai dengan arahan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, pendirian posko libur Natal dan Tahun Baru dilakukan di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Lampung, terhitung mulai 22 Desember hingga 31 Desember 2023. Posko didirikan di lokasi yang beragam, mulai dari rest area hingga di lokasi-lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan hingga saat berlibur. Beberapa kegiatan dilakukan personil posko seperti pemantauan kondisi cuaca, lalu lintas, memberikan imbauan rutin kepada pengendara maupun wisatawan terkait kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan potensi bencana. Sejumlah data, informasi, dan peta jalur rawan bencana juga disajikan untuk menunjang kebutuhan informasi bagi masyarakat yang hendak memasuki wilayah baru. Tidak jarang juga posko siaga bencana dijadikan tempat beristirahat bagi pengendara yang mulai kelelahan dalam menempuh perjalanan yang jauh. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, aktivitas posko siaga bencana sudah bergabung bersama kami, Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang, dan juga tim BNPB TV di beberapa wilayah pantauan. Pertama kami ke BPBD DKI Jakarta terlebih dahulu. Selamat sore Pak Michael. Selamat sore Mas Firly. Bapak, periode ini di libur Natal ini sudah terlewati dan beberapa masyarakat mungkin sudah kembali ke Jakarta. Bagaimana mobilitas masyarakat di DKI Jakarta sejauh ini, pantauan dari BPBD DKI, Pak Michael? Baik, terima kasih Mas Firly. Jadi memang di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024, ini kondisi di Jakarta, kami lihat pergerakan masyarakat ini sudah mulai ada penurunan, karena memang sudah mulai banyak masyarakat yang melaksanakan liburan ya, keluar kota, baik itu ke arah Jawa ataupun keluar dari Jawa. Jadi saat ini memang terpantau kondisi lalu lintas masih cukup terkendali, namun kami juga tetap memantau bagaimana perkembangan kondisi cuaca di Jakarta. Demikian Mas. Baik Pak, bagaimana pantauan posko siaga bencana sendiri hingga saat ini? Apakah ada kejadian bencana signifikan yang terjadi selama periode Nataru ini, Pak Michael? Ya, jadi kami memiliki posko siaga bencana di semua kantor kelurahan, karena kami sudah menjadikan lurah sebagai manajer bencana sesuai dengan Kemdikbud 1245 tahun 2020. Kemudian kami juga telah memiliki posko siaga bencana juga di tingkat wali kota. Ini kami pantau terus selama 24 jam, dan memang kemarin sempat ada banjir di satu kelurahan di Cilandak Timur, namun banjirnya hanya sekitar 1 jam dan tidak surut. Dan kami juga terus memantau kondisi-kondisi lain di posko-posko lain, selain juga ada di posko-posko lokasi-lokasi wisata, yaitu kemarin juga sempat meninjau bersama dengan Pak Deputi Sistem dan Strategi di kawasan Ancol, dan juga kami pantau kondisi rop, karena ada informasi dari BMKG mengenai kewaspadaan rop dari tanggal 24 sampai dengan 30 Desember 2023. Demikian, Mas. Baik, Pak. Untuk tempat wisata sendiri, Pak, terkait dengan tadi Pantai Ancol dan juga Kepulauan Seribu, seperti apa kondisi terakhir dari pemantauan? Ya, berdasarkan hasil pemantauan kami, memang tempat wisata di kawasan Ancol ini sudah mulai dipadati oleh wisatawan. Pada saat kemarin di weekend itu terpantau sampai ratusan ribu wisatawan itu datang ke kawasan Ancol. Namun memang cuaca juga masih terpantau kondusif dan aman. Namun bukan berarti juga kami tidak memantau, dan kami tetap terus memantau kondisi, terutama kondisi tinggi gelombang yang ada di kawasan Kepulauan Seribu juga. Karena ada juga masyarakat yang berlibur di kawasan Kepulauan Seribu yang kami tetap imbau untuk bersiaga dan selalu mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan oleh BPBD dan juga stakeholder lainnya. Demikian. Baik, artinya perkiraan cuaca juga masih sangat dinamis begitu ya Pak Michael? Betul, cuaca masih sangat dinamis karena memang di beberapa hari terakhir kita sempat mengalami Jakarta yang terik kembali, namun di beberapa hari terakhir ini juga kondisi di siang menuju sore hari ini mulai terpantau hujan, bahkan sempat mengalami
kenaikan beberapa pintu air di kawasan selatan Jakarta, seperti di aliran Pesanggerahan, kemudian juga ada di aliran Kerukut, dan juga beberapa aliran lain. Sehingga ini yang menjadi kewaspadaan kami untuk kami terus memantau dan menginformasikan kepada masyarakat Jakarta. Apa ada perkiraan cuaca selama 1 pekan ke depan, Pak Michael? Untuk perkiraan cuaca selama sepekan ke depan, memang BMKG menyampaikan bahwa cuaca ini masih ada potensi hujan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun bukan berarti kami juga tidak memantau secara real time, karena kami juga memiliki informasi peringatan dini cuaca yang sudah kami integrasikan dengan BMKG, yang masyarakat bisa lihat di situs kami di www.jakarta.go.id. Jadi silakan bagi masyarakat yang ingin beraktivitas, yang ingin tahu kondisi cuaca pada saat hari itu juga, bisa melihat ke website kami dan juga mengetahui kira-kira wilayah mana saja yang akan mengalami hujan dalam rentang waktu 30 menit sampai 60 menit ke depan. Demikian. Baik. Pak Michael, untuk mengantisipasi perkiraan cuaca buruk di DKI Jakarta, khususnya di malam tahun baru, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dan juga BPBD DKI Jakarta, Pak Michael? Ya, kami di Pemprov DKI dalam rangka menyambut tahun baru, kami akan menyelenggarakan pergantian tahun di kawasan Bundaran HI dan sekitarnya, yaitu Malam Muda Mudi Jakarta, dan ini sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga dengan instansi lainnya. Dan memang kami akan terus memantau secara ketat informasi perkembangan cuaca yang ada apabila memang nanti akan ada peringatan-peringatan dini yang memerlukan perhatian. Ini akan kami sampaikan ke stakeholder terkait untuk segera mendapatkan solusi ataupun skenario lain apabila memang kawasan-kawasan yang nantinya menjadi pusat masyarakat untuk malam pergantian tahun baru ini perlu ada perubahan atau pergantian. Baik. Pak, terkait dengan perayaan atau peringatan pergantian tahun tadi, apa himbauan untuk masyarakat di DKI Jakarta maupun di sekitar DKI Jakarta yang merayakan tahun baru di DKI Jakarta, Pak Michael? Ya, kami imbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan pergantian tahun baru di kawasan Jakarta untuk tetap selalu siaga, tetap selalu waspada, pantau informasi yang disampaikan oleh Pemprov DKI melalui BPBD ataupun melalui kanal-kanal lainnya, dan masyarakat yang nanti menemukan keadaan darurat itu boleh menghubungi nomor 112 ataupun boleh melaporkan ke aplikasi Jaki yang ini akan direspon oleh petugas kami dengan cepat di lapangan. Begitu ya. Baik, Pak Michael, berkaitan dengan COVID-19, apakah ada perkembangan yang signifikan di DKI Jakarta khususnya di periode Nataru ini, Pak Michael? Ya, untuk perkembangan COVID saat ini memang ada beberapa kasus yang terpantau, namun sifatnya masih dalam kondisi yang aman, yang kondusif, dan kami juga akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga instansi terkait lainnya. Apabila memang nantinya ke depan membutuhkan penanganan yang lebih khusus, akan kami siapkan dan juga akan kami koordinasikan lebih lanjut. Baik. Demikian. Baik, untuk posko siaga bencana Nataru sendiri di BPBD DKI Jakarta, apakah masih diaktifkan sampai kapan, Pak Michael? Ya, untuk posko siaga bencana di kantor BPBD ini kami aktifkan setiap hari, di mana kami memiliki piket secara bergantian bersama juga dengan tim reaksi cepat dan juga unsur forum pengurangan risiko bencana. Yang ini sampai malam pergantian tahun baru pun kami tetap menginformasikan kepada publik dan juga kami tetap mengupdate kondisi-kondisi yang ada di Jakarta terkait dengan kebencanaan. Baik, baik Pak Michael Sitanggang, terima kasih atas informasinya dan juga semoga tetap aman terkendali sampai di awal tahun nanti, dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Fadil, selamat beraktivitas kembali. Selanjutnya kita beralih ke Provinsi Jawa Tengah, telah terhubung bersama kami tim BNPB TV Danung Arifin. Selamat sore Danung. Ya, selamat sore Firly. Bagaimana situasi dan kondisi pantauan pos siaga Nataru di wilayah Jawa Tengah? Khususnya dari pos siaga yang saat ini Anda berdiri, Danung. Ya, baik Firly. Jadi itu saya laporkan dari pos siaga Nataru tahun 2023 dan menjelang 2024. Ya, ini saya berlokasi ada di Pantai Teluk Penyu di Kabupaten Cilacap, yang mana pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga sekitar Cilacap maupun mungkin dari luar kota yang kebetulan mampir atau memang singgah di Cilacap. Dan menurut pantauan yang bisa kami laporkan dari sini bahwa kondisi cuaca terpantau cerah
dan beberapa hari yang lalu memang tidak ada laporan mengenai hujan. Jadi memang hujan belum turun di wilayah Cilacap dan sekitarnya, sehingga tidak ada dampak bencana yang ditimbulkan dari faktor cuaca seperti itu, Firly. Baik. Apabila tidak ada bencana yang dari faktor cuaca, tapi tadi pagi sekitar pukul 5.43 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi di selatan Pangandaran, yang jaraknya juga cukup dekat dari Cilacap. Bagaimana kondisi di sana terkait dengan gempa tersebut? Apakah ada dampak yang signifikan, Danung? Baik, memang benar sekali tadi sekitar pukul 5:46 atau 48 menit begitu memang terjadi gempa bumi di sebelah selatan Pangandaran dan memang cukup dekat lokasinya dengan Cilacap, dan tadi pagi sempat saya rasakan seperti ada goyangan, cuman tidak begitu kuat, hanya seperti truk lewat saja seperti itu. Dan menurut laporan dari teman-teman BPBD Kabupaten Cilacap hingga siang ini memang tidak ada laporan dampak signifikan atas gempa bumi yang ditimbulkan tadi pagi, seperti itu, Firly. Baik. Apa terkait dengan perakiraan cuaca ke depan dari BMKG, apa yang harus diantisipasi khususnya bagi masyarakat yang hendak melintas walaupun tinggal di wilayah Jawa Tengah, Danung? Baik, jadi menurut perakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Jawa Tengah memang sedikit dominan ada laporan perakiraan mengenai hujan. Hujan ini dengan intensitas sedang maupun sampai lebat, cuman tidak merata di seluruh Jawa Tengah. Namun memang BMKG kemudian memberikan informasi untuk peningkatan kewaspadaan yang tinggi untuk 11 lokasi. Yang pertama memang ada di Batang, kemudian ada di Kabupaten Kendal, lalu ada Cilacap juga ada, kemudian berikutnya Rembang juga, Brebes, kemudian Jepara, Sragen, Karanganyar, Purworejo, lalu juga ada Pekalongan, dan yang terakhir adalah Banjarnegara untuk hujan lebat. Namun bisa saya tambahkan sedikit, Firly, karena memang ini peningkatan kasus COVID di tanah air sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan, maka kebetulan dari belakang saya yang kalau sahabat Tangguh bisa lihat dari pos siaga Nataru ini juga kebetulan hari ini akan membagikan masker, dan mungkin saya akan mengajak sahabat Tangguh sekalian untuk melihat bagaimana proses pembagian masker terutama di wilayah wisata di Pantai Teluk Penyu. Dan kita bisa lihat dari monitor kaca Anda bahwa ini adalah poskonya. Yang pertama, di sini ada papan pengumuman tentang kawasan Megatrust di Jawa, Selatan Jawa. Dan di sini sudah lengkap apabila nanti ada wisatawan yang hendak mengunjungi Pantai Teluk Penyu, maka bisa melihat bagaimana kemudian antisipasi dan kesiapsiagaan apa yang harus tetap diwaspadai. Dan di sini petugas sudah mulai bersiap-siap untuk membagikan masker. Dan apabila kita bisa melihat ini sudah ada masker yang sudah disiapkan. Lalu di sini ada juga velvet. Velvet ini nanti fungsinya apabila ada memang mengalami sedikit kurang sehat, maka bisa beristirahat di sini. Dan kalau kita melihat langsung di belakang, kita akan melakukan pembagian masker. Dan pembagian masker ini langsung dipimpin oleh Bapak Kabid dari BPBD Cilacap. Dan sekali lagi, Firly, bisa kami jelaskan bahwa pembagian masker ini kita lakukan sebagai antisipasi kenaikan angka COVID di tanah air. Dan memang kita menyasar di lokasi-lokasi yang keramaian seperti itu. Baik, artinya memang sudah sangat siap dari BPBD setempat, tidak hanya untuk mengantisipasi bencana yang sifatnya alam, tapi juga terkait dengan perkembangan COVID-19 di Cilacap, begitu, Danung? Ya, betul sekali, Firly. Memang karena memang dari 1 pekan terakhir memang belum ada laporan mengenai dampak signifikan bencana alam, namun tetap bagaimanapun BPBD tetap bersiaga untuk antisipasi bencana yang lainnya seperti non-alam seperti itu. Baik, Danung,
Terima kasih atas laporannya. Baik, Sudile, terima kasih. Kembali ke studio. Selanjutnya kita ke Provinsi Jawa Timur. Sudah bergabung bersama kami tim BNPB TV Apri Setiawan yang akan melaporkan situasi terkini di Posko Nataru yang terletak di alun-alun Kota Batu, Jawa Timur. Halo, apa kabar Apri? Halo Firly, baik, kabar baik Firly. Sejauh ini apakah ada laporan kejadian bencana yang terjadi di periode Nataru kali ini, Apri? Baik, terima kasih Firly. Dapat kami laporkan langsung saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Batu, Jawa Timur. Di mana seperti yang kita ketahui Kota Batu itu sudah berlabel kota wisata, di mana kota wisata itu akan lebih menyedot animo masyarakat atau para pengunjung untuk datang ke sini dan menikmati hiburan di sini. Dari lokasi yang saya laporkan saat ini, kebetulan cuaca saat ini sedang turun hujan, di mana kondisi ini memang juga terjadi pada saat hari kemarin. Untuk kondisi bencana itu sendiri, untuk sampai saat ini laporan yang kami terima itu tidak ada bencana, belum ada bencana. Namun dapat kami laporkan bahwa kalau misalnya kita lihat di belakang sini cukup banyak pohon-pohon yang berdiri di alun-alun, di mana terdapat potensi bencana seperti angin kencang dan kemudian pohon tumbang. Hal ini dimungkinkan dapat terjadi apabila potensi hujan turun dengan disertai angin kencang, kemudian itu akan terjadi. Tentu hal ini dapat diantisipasi dan dapat dimitigasi oleh rekan-rekan BPBD di Kota Jawa Timur dengan membentuk Posko Nataru, di mana untuk Posko Nataru ini tepat berada di sebelah sisi dari alun-alun ini sendiri, atau berada di pintu masuk daerah wilayah sebelah sisi bagian timur. Begitu Firly, demikian. Baik. Kemudian bagaimana respon masyarakat di sekitar dengan adanya Posko Nataru ini, terutama di lokasi keramaian dan juga pusat-pusat wisata di sana, Apri? Baik, Firly, dapat kami laporkan untuk respon masyarakat. Sebelum ini kita sudah memang berbincang dengan beberapa pengunjung yang datang kemari. Mereka menyatakan respon positifnya, kemudian mereka mengucapkan apresiasi dan terima kasihnya kepada rekan-rekan dari tim BPBD bersama tim gabungan juga yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian ada Disub dan instansi terkait, di mana mereka di situ akan selalu mendapatkan informasi-informasi terkini terkait dengan kondisi lalu lintas, kemudian juga terkait kondisi kebencanaan, dan selain itu juga mendapatkan informasi tentang mitigasi atau potensi risiko bencana yang ada di wilayah masing-masing. Dengan demikian, para pelancong yang berasal dari lokasi-lokasi yang bukan hanya dari Jawa Timur, mereka akan lebih mendapatkan informasi tentang lokasi atau potensi wisata yang ada, potensi risiko bencana yang ada di lokasi wisata yang mereka kunjungi. Tentu hal ini dapat berimbas positif dengan adanya informasi tersebut. Mereka bisa lebih aware dan bisa lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk kedepannya. Untuk saat ini dapat kami laporkan juga, Pak Firly, saat ini kami juga sudah tergabung dengan Alaksa dari BPBD Kota Batu. Dengan saat ini mungkin Bapak izin untuk Kota Batu sendiri sudah memiliki beberapa posko, Pak. Jadi kami dalam rangka pengamanan Nataru dan Tahun Baru, total ada 4. Yang 1 pos pelayanan terpusat terpadu, yang 3 pos pengamanan. Di samping itu kami juga ada posko pusalop, di mana personil kami siagakan seluruhnya di posko pusalop tersebut. Baik. Demikian informasi Firly yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik. Terima kasih atas laporannya tim BNPB TV Apri Setiawan dari daerah Jawa Timur, dan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terakhir kita akan ke Provinsi Bali. Sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Ranti Kartika Tingrum, tim BNPB TV dari Provinsi Bali.
Selamat sore dari waktu Indonesia Tengah, Firly. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi pantauan di sana, Ranti? Baik, Firly. Untuk kondisi cuaca sendiri di sebagian besar wilayah Provinsi Bali masih terpantau cerah. Jadi untuk frekuensi dari terjadinya hujan masih cukup minim. Namun di beberapa daerah yang mungkin topografinya lebih naik perbukitan seperti sudah mulai wilayah Buleleng, Karangasem, dan juga Kelungkung di sore hari seperti yang bisa dilihat juga di layar kaca sahabat Tangguh, bahwa di siang menuju sore hari cuaca terpantau berawan dan mendung. Demikian, Firly. Baik, ada di daerah apa saja posko pemantauan siaga bencana khususnya hidrometeorologi di Bali dan lokasi-lokasinya seperti apa, Ranti? Untuk poskonya sendiri sudah tersebar secara merata di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bali, mulai dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kelungkung, Gianyar, Tabanan, Karangasem, maupun juga seperti Bangli, Buleleng. Dan untuk jenis di mana ditempatkan posko ini, ada di daerah lokasi wisata tentunya sudah cukup dipadati oleh travelers, kemudian juga ada di jalur lalu lintas cepat, khususnya di Ida Bagus Mantra dan juga bypass Ngurah Rai. Seperti itu, Firly. Terkait dengan jenis kegiatannya atau pemantauannya, apa saja yang dilakukan tim BNPB dan juga BPBD di daerah setempat, Ranti? Seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan pada tim yang ada di Jawa Tengah, untuk Provinsi Bali sendiri juga mirip serupa bahwa untuk kejadian bencana sendiri cukup minim. Namun kita tetap harus waspada sehingga tim BNPB maupun BPBD telah melakukan monitoring wilayah di posko maupun monitoring seperti mobilisasi. Kemudian juga untuk respon penanganan pohon yang sudah lapuk juga tetap dilakukan oleh tim BNPB, BPBD maupun otoritas perangkat daerah setempat. Kemudian juga kita tetap awasi khususnya untuk early warning system yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi risiko bencana seperti di pesisir pantai, di potensi erupsi gunung seperti di Gunung Batur dan juga Gunung Agung. Dan sebagai informasi untuk wilayah Karangasem sendiri juga sudah telah ditambahkan 2 sistem peringatan dini atau early warning system. Dan tentunya early warning system ini cukup multifungsi di mana mereka juga tidak hanya untuk pemantauan potensi risiko erupsi gunung api tetapi juga banjir bandang serta tanah longsor. Dan untuk 2 early warning system ini tersebar di Dusun Pucang Kecamatan Kubu dan Dusun Tembukus di wilayah Besaki. Dan untuk mengantisipasi dari lonjakan kasus COVID tentunya di Indonesia, Provinsi Bali tentu juga sudah melakukan antisipasi dan persiapan. Seperti khususnya di posko-posko terpadu tidak hanya oleh BPBD tetapi juga sudah dilengkapi dengan tim TNI Polri, Dinas PUPR, Perhubungan, terkhususnya adalah Dinas Kesehatan. Sehingga untuk pengecekan kesehatan di posko, kemudian juga sudah dilengkapi dengan ambulans dan koordinasi dengan rumah sakit yang ada di daerah masing-masing juga tetap dilakukan oleh tim BNPB dan tim BPBD di lapangan. Demikian, Firly. Baik, terima kasih Ranti atas laporannya tim BNPB TV dari Provinsi Bali. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Firly. Kembali ke studio. Dari pos siaga bencana Nataru, kita beralih ke bencana hidrometeorologi basah. Hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang cukup lama pada Minggu 24 Desember 2023 telah memicu terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya. Kondisi cuaca yang masih didominasi dengan hujan berintensitas sedang hingga tinggi telah membuat banjir kian meluas hingga hari ini, Kamis 28 Desember 2023. BPBD Kabupaten Aceh Utara mencatat sedikitnya ada 108 gampong di 13 kecamatan terendam banjir. Sebanyak 44.244 jiwa terdampak dan 4.048 diantaranya terpaksa harus mengungsi. Selain merendam permukiman warga, banjir juga menyebabkan beberapa tanggul sungai jebol dan memutus jalur transportasi. Ribuan hektar dan tambak turut terendam sehingga aktivitas perekonomian warga terhenti. Pihak pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir hingga 14 hari ke depan. Upaya percepatan penanganan darurat dari lintas stakeholder terus dilakukan dengan fokus pada upaya penyelamatan warga terdampak. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Aceh Utara, Bapak Mulyadi. Selamat sore Pak Mulyadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kalau di Aceh masih siang, mungkin di sana sudah menjelang petang. Baik, dalam hal ini dapat kami laporkan telah terjadi bencana
banjir di Kabupaten Aceh Utara dimulai dari 4 hari yang lalu sampai dengan hari ini. Tapi banjir berangsur-angsur sudah mulai surut. Dalam hal ini terdampak 13 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang tergenang banjir. Tetapi tergenang banjir ini adalah sesuai dengan topografi daripada Kabupaten Aceh Utara, yaitu lebih curam, ada pergeseran debit air artinya dalam hal ini ada suatu tempat kecamatan yang memang sudah kering, kemudian berangsur-angsur turun ke tempat yang lebih rendah lagi di kecamatan yang berbeda atau desa yang berbeda. Nah, dalam hal ini sesuai apa yang telah disampaikan dari pihak presenter tadi, bahwa 4.000 sekian jiwa yang masih pengungsian itu sampai dengan informasi di tadi pagi. Nah, untuk hari ini dapat kami laporkan kembali, kami update lagi adalah sudah menurun. Jadi banjir untuk kawasan lintas dari ibu kota Kabupaten Aceh Utara itu Lusukun, di jalan lintasnya itu sudah tidak ada tergenang lagi. Kemudian untuk lintas jalan akses ke Mantangkuli juga sudah tidak berhalangan lagi, sudah bisa dilalui, cuma tinggal di beberapa titik saja yang masih mengenangi di jalan. Kemudian untuk jalur arah ke Kecamatan Cukiri dari Lusukun itu sudah bisa dilalui dan sudah kering, jalannya tidak dilintasi oleh banjir lagi, cuma tinggal di kawasan pemukiman penduduk atau di halaman-halaman rumah masyarakat di wilayah tersebut. Artinya ini alhamdulillah berangsur-angsur sudah mulai surut begitu, Pak. Baik, Pak Mulyadi, terima kasih atas update situasi terkininya. Kemudian dari jumlah pengungsi tadi, Pak, apa saja yang bisa menjadi kebutuhan para pengungsi dalam proses upaya penanganan banjir di Aceh Utara, Pak Mulyadi? Baik, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Utara selalu bersimpati dan antusias di dalam penanganan banjir, tentunya dalam bentuk pentahelik penyelenggaraannya di lapangan. Jadi masyarakat tentunya seperti kejadian biasa, kebutuhan air bersih, kemudian kebutuhan sembako, bahan-bahan makanan, dan apalagi target kita adalah untuk memprioritaskan dampak pada kelompok rentan, yaitu anak bayi, kemudian ibu hamil, lansia. Ini semua menjadi perhatian kita semua untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Namun dalam hal ini mungkin kita dari Kabupaten Aceh Utara seperti yang telah disampaikan Bapak PJ Bupati Rilis tadi pagi juga, kebutuhan kita sudah mulai menipis untuk stok yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Tentunya penyaluran ini baik melalui Dinsos seperti itu. Baik, Pak Mulyadi, apabila ada dari masyarakat atau komunitas yang ingin menyampaikan kepeduliannya, itu ada proses atau tahapan yang harus dilalui, ini bisa disalurkan kemana, Pak Mulyadi? Oke, baik. Sebagaimana disebutkan tadi, setelah ditetapkan SK Tanggap Darurat Bencana, ini sudah terprosedur untuk pengantarannya ke lokasi, misalnya ada masyarakat yang bersimpati atau lembaga-lembaga lain, untuk memberikan bantuan, tetap menginformasikan kepada kita di posko tanggap darurat bencana di BPBD, ya. Jadi walaupun nanti mereka menyerahkan langsung, tetapi tetap dalam sistem penceratan, pelaporan, dan didampingi oleh petugas lapangan daripada Badan Penanggulangan Bencana. Nah, dalam hal ini untuk memperupdate informasi daerah mana apa membutuhkan apa, tergantung bantuan yang diberikan, berarti jangan menumpuk pada suatu tempat, misalnya seperti itu, lebih terarah sesuai kebutuhan di lapangan, artinya seperti itu. Baik, ini bisa menjadi perhatian masyarakat yang ingin menyampaikan kedermawanannya, Pak Mulyadi. Kemudian banjir di Aceh Utara ini pernah terjadi sebelumnya, Pak. Kalau tidak salah di tahun 2020 itu pernah terjadi dan lebih besar, bahkan ada 5 warga yang meninggal dunia dan lebih dari 19.000 jiwa mengungsi. Selain tingginya curah hujan, biasanya faktor apa saja yang menyebabkan kejadian ini bisa kembali terulang, Pak Mulyadi? Baik, sebagaimana kita ketahui, memang Aceh Utara itu sering terjadi banjir. Ini merupakan sudah memang risiko topografi wilayah kita. Jadi di kaki Gunung Bukit Barisan
kalau memang hujan di daerah Aceh Tengah dan Banda Meriah mungkin akan mensuplai ke kita juga selain hujan di wilayah kita. Nah, dalam hal ini sering terjadinya ini dikarenakan yang pertama kewilayahan secara topografi, kemudian dalam hal ini kajian-kajian telah dilakukan juga oleh pihak-pihak akademisi di wilayah kita di Aceh bahwa didapatkan bahwa sungai. Jadi sungai kita sudah mulai agak dangkal. Kemarin kita sudah ada pertemuan di Banda Aceh dengan pihak Balai dan Perairan Aceh membahas tentang penanganan banjir Aceh Utara. Salah satunya adalah yang kita lihat adalah sungai sudah mulai dangkal dan ini perlu pengerukan atau normalisasi. Yang kedua banyaknya mungkin kehilangan pohon-pohon kita nggak tahu bagaimana, tetapi ini merupakan support air untuk kita juga. Kemudian drainase juga perlu perhatian untuk kita semua sehingga banjir ini kan ada yang memang luapan, kemudian nanti ada yang memang jebol tanggulnya, ada juga karena drainasenya yang kurang tertangani dengan baik atau kurang bersih. Ini juga menjadi faktor-faktor daripada penyebab banjir ini. Baik. Namun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara tetap sangat antusias selalu berkampanye untuk siaga banjir dan upaya-upaya terhadap apa yang telah kita sampaikan tadi. Baik, Pak. Ketika sudah diketahui penyebabnya, kemudian apa rencana jangka pendek, menengah, kemudian rencana jangka panjang dari BPBD dan juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah sendiri, Pak? Betul. Jadi terkait dengan hal ini, kita mengetahui bersama bahwa sungai itu ada kewilayahan atau wewenang. Ada yang memang ini kewenangan balai langsung dari pusat, ada kewenangan dari provinsi, dan baru yang kecil-kecil atau subtasnya yang kembali ke Aceh Utara. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi bahwa kita setelah duduk bersama, pemerintah Kabupaten Aceh Utara selalu mengusulkan dan mencari cara baik itu ke pihak provinsi ataupun ke ke pihak pusat untuk sama-sama mencari solusi untuk banjir di Aceh Utara. Karena sama-sama kita ketahui banyaknya sungai yang ada di Aceh Utara tentunya banyak potensi banjir kemungkinan terjadi. Dan kita ketahui bersama juga Aceh Utara itu sangat luas sekali, yaitu 27 kecamatan, 852 desa yang terhentang. Ada kawasan tengah, kemudian ada kawasan agak lereng atau curam, dan ada kawasan di pesisir juga kita terbagi. Jadi komplit seperti itu, Pak. Baik, Pak, adakah rencana untuk melakukan penertiban alih fungsi lahan yang di sekitar bantaran sungai yang mungkin saat ini sudah berubah fungsi begitu, Pak Mulyadi? Baik, sedikit mungkin dapat saya sampaikan pada saat kita pertemuan di Banda Aceh kemarin itu sudah disinggung dan langsung ada dari pihak perkebunan, pihak pertanian Aceh itu ada juga hadir. Itu sudah disinggung tentang hal-hal tersebut. Tetapi terkait kebijakan-kebijakan itu nanti akan mungkin dapat disampaikan melalui dinas teknis tersebut, Pak. Baik. Tapi sudah ada pembicaraan hal itu. Baik, Pak Mulyadi. Pak, kemudian curah hujan tinggi menurut BMKG masih berlangsung hingga awal tahun 2024 ini, adakah himbauan untuk warga sekitar, Pak Mulyadi? Benar sekali. Jadi begini, sekitar 2 minggu yang lalu kami dari pihak BPBD Kabupaten Aceh Utara telah melakukan audiensi dengan Kepala BMKG Stasiun Maliko Saleh Aceh Utara, telah menjelaskan dan mengeluarkan informasi dasarian curah hujan, artinya cuaca untuk wilayah Aceh Utara dan sekitarnya. Nah, dalam hal ini memang benar masih ada potensi curah hujan yang lumayan tinggi lah. Artinya menjadi perhatian bagi kita semua, walaupun banjir kita hari ini sudah mulai surut, tetapi kita tetap harus siap siaga dengan berbagai potensi bencana, bukan hanya banjir, tapi bencana-bencana hidrometeorologi lainnya. Nah, dalam hal ini kami sangat menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengupdate atau mengakses informasi yang terpercaya dan baik. Artinya tidak mudah percaya tentang informasi yang hoax atau tidak benar. Kemudian selalu menjaga anggota keluarga. Kalau tidak penting,
kalau bisa jangan keluar rumah dulu. Kemudian bagi teman-teman yang melakukan perjalanan, ini tetap mengakses dulu daerah yang dituju itu, apakah kondisinya baik, aman, baik kondisi cuacanya atau potensi bencananya, itu tetap diketahui dulu, jangan nanti menjadi malapetaka bagi kita mengunjungi daerah tersebut. Dan jangan lupa boleh juga mendownload di aplikasi Android Anda itu, yaitu Inaris Personal, kemudian aplikasi BMKG untuk mengetahui bagaimana kondisi-kondisi dan potensi bencana pada lokasi kita. Jadi hal ini menjadi perhatian kita bersama pada saat penghujung tahun dan di awal tahun baru, seperti itu, Pak. Baik, semoga ini bisa menjadi perhatian masyarakat karena mengingat potensi bencana dan juga cuaca masih sangat dinamis sampai akhir tahun dan juga awal tahun besok, Pak Mulyadi, begitu ya Pak ya? Benar, Pak. Itu dan masyarakat kita harapkan jangan panik dengan kondisi ini. Baik. Seperti itu. Baik Pak Mulyadi, terima kasih atas informasinya dan semoga penanganan banjir di Aceh Utara bisa dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas, Pak Mulyadi. Salam tangguh. Sahabat tangguh, hujan deras mengguyur Kabupaten 50 kota pada 25 Desember malam hingga keesokan harinya. Hal ini mengakibatkan banjir dan tanah longsor di 3 kecamatan antara lain Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Hujan deras sebabkan longsor di beberapa titik jalan nasional Sumatera Barat Riau. Seorang pengendara yang sedang melintas tertimbun longsor hingga terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter. Akibat longsor, akses menuju beberapa wilayah yang melalui Kabupaten 50 kota putus total. Selain longsor, hujan deras mengakibatkan banjir hingga setinggi 200 cm. Sebanyak 6.401 jiwa terdampak banjir kali ini. Destinasi wisata Lembah Harau terpaksa ditutup sementara akibat terendam banjir. Guna mengetahui kondisi mutakhir penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten 50 kota telah terhubung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD 50 Kota, Bapak Rahmadinol. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, salam tangguh. Salam tangguh, Pak. Rekan sahabat tangguh semua. Bapak, bagaimana kondisi terkini pasca banjir dan tanah longsor di 50 kota sekarang, Pak? Ya, pasca banjir, akibat tingginya intensitas hujan di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 25 dan 26 kemarin, saat ini untuk banjir di Kabupaten 50 Kota pada sore harinya sudah mulai surut kembali. Salah satu pemicu banjir yaitu intensitas hujan yang tinggi dan juga luapan Sungai Batang Harau di Kecamatan Harau yang mengalir di sepanjang objek wisata Harau. Dan juga di Kecamatan Pangkalan, penyebab banjir adalah akibat luapan Sungai Batang Mae, dan Sungai Batang Mae ini hulunya itu bermuaranya ke Waduk PLTA Koto Panjang. Nah, waktu kejadian banjir tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan pengelola Waduk PLTA Koto Panjang untuk segera menambah buka pintu airnya. Dan itu baru bisa dilakukan sampai pukul 14.00 WIB di tanggal 26 itu. Dan padahal pada jam 10 kami bersama Porkopimda, Pak Bupati 50 Kota langsung juga menelepon pengelola Waduk PLTA Koto Panjang supaya air segera surut. Namun kita terhalang karena SOP pembukaan pintu air Waduk PLTA Koto Panjang. Sehingga banjir di Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru 1 sampai 2 meter merendam rumah penduduk termasuk fasilitas umum lainnya. Baik. Dan juga di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9, luapan Sungai Batang Kampar. Juga dampak dari intensitas hujan yang tinggi itu adalah longsor menutup badan jalan, ruas jalan nasional Sumbar Riau, tepatnya di kilometer 150 sampai 160. Dan yang paling parah pada waktu itu longsor menutup badan jalan sejak pukul 6.30 pagi dan baru bisa dibuka
pada pukul 18.00 WIB. Juga kami informasikan langsung di sini, salah satu dampak dari longsor tersebut, kita berada di lokasi kilometer 154, artinya 1 kilometer 154 dari ibu kota provinsi Sumatera Barat di Padang, salah satu daerah jalan yang amblas, jalan nasional di kilometer 154 seperti yang ada di lokasi kami saat ini. Demikian, Pak. Baik, Pak. Pak, bisa dijelaskan, Pak, kebijakan terkait dengan penutupan jalur lintas Sumbar Riau, Payakumbuh, Pekanbaru yang ditutup total, Pak Rahmadinol? Ya, kebijakan yang dilakukan oleh rapat Forkopimda pada Senin, pada tanggal 26 pukul 19.00 WIB pada waktu itu, karena untuk jalan yang dilakukan penutupan supaya Balai Jalan Sumbar bisa leluasa untuk bekerja melakukan pembersihan jalan tersebut. Karena pada pagi sampai sore hari itu jalan hanya dibuka secara darurat, bagaimana jalan ini bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 maupun roda 6. Karena kita mencemaskan terjadinya bencana alam susulan, yaitu longsor susulan. Nah, jadi penutupan ini dilakukan sejak hari ini diberlakukan tanggal 28, mulai dari jam 8.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Baik. Demikian, Pak. Baik, Pak. Laporan kejadian banjir dan tanah longsor di 50 kota tampaknya tidak kali ini saja, Pak. Pekan lalu kami menerima laporan yang sama terkait kejadian banjir di sana. Selain faktor cuaca, apa yang paling berpengaruh penyebab banjir di 50 kota? Ya, Pak. Ulangi lagi, Pak. Apa saja yang menjadi faktor yang paling berpengaruh, Pak Rahmadinol, terkait dengan penyebab banjir yang terjadi di 50 kota? Karena di pekan lalu kami juga menerima laporan itu kurang lebih sama, kejadiannya juga banjir juga terjadi gitu, Pak. Ya, kita sudah sampaikan termasuk para media yang bertanya kepada kami, salah satu penyebab banjir itu adanya ketidakseimbangan antara alam. Nah, salah satunya tentu di 50 kota yang terdiri dari berbukit dan berlembah topografinya, bukit-bukit kita di daerah hulu itu memang kita akui itu sudah mulai gundul. Dan juga terjadinya sedimentasi di daerah sungai, sehingga debit air yang masuk sebanyak itu, tetapi sedimentasi sungai di Kabupaten 50 kota itu sudah tinggi. Nah, waktu kunjungan dari BNPB, kita juga sudah sampaikan tinjauan lapangan sekalian, Pak. Untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang, apa antisipasi dari atau langkah kesiapsiagaan dari BPBD setempat, Pak Rahmadinol? Ya. Antisipasi kita di BPBD, kita melakukan, tentu kami sampaikan bahwa bencana alam ini bukan hanya urusan BPBD, jadi perlu keterlibatan semua pihak. Karena di sini ada banyak kewenangan, ada kewenangan Balai Sungai 5 Sumatera, ada kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, kami berusaha merangkul OPD lintas sektoral tersebut, dan juga kami juga berusaha sebetulnya yang bencana ini tidak bisa kita hindari dengan kondisi sekarang, tetapi kita meminimalisir jangan ada korban jiwa. Kita sudah mengimbau kepada masyarakat bagaimana untuk melakukan evakuasi dini yang tinggal di daerah lembah ataupun di sekitar daerah perbukitan. Selain antisipasi dini, apa yang himbauan yang sudah disampaikan terkait dengan antisipasi dengan masyarakat, Pak Rahmadinol? Ya, himbauan yang kita lakukan juga kita sudah mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pengolahan hutan yang tidak seimbang. Artinya pembukaan lahan, apalagi di saat ini karena Kabupaten 50 kota juga daerah hutan. Jadi memang di sini sangat sekali masyarakat itu kehidupannya kehidupannya itu ada di hutan.
Dan juga kami menghimbau kepada OPD terkait juga untuk izin-izin yang ada itu perlu diselektif. Terutama kami juga termasuk salah satu tim di BPBD untuk rekomendasi izin-izin yang ada, termasuk izin tambang, izin perkebunan. Nah, yang kami dapat, kami meminta kepada masyarakat, kalaupun toh masyarakat itu menjual lahannya, tolong untuk tetap menjaga keseimbangan dan juga banyaknya bangunan-bangunan yang tumbuh, tolong untuk masyarakat memberi celah juga untuk daerah kawasan hijaunya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas informasinya. Semoga penanganan di sana juga dapat terlaksana dengan baik dan juga himbauan-himbauan dapat didengar atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik juga. Terima kasih Pak Rahmadinol atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak, salam tangguh, salam kemanusiaan, siap untuk selamat. Salam tangguh Pak Rahmadinol. Sahabat tangguh, demikian rangkaian informasi peristiwa bencana yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Firlian Rizky Utama mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam tangguh.